Shalom, selamat berjumpa dalam Sapaan Rohani BPN. Kami dari Badan Pelayanan Nasional Pembaruan Karismatik Katolik Indonesia BPN PKKI mempersembahkan acara ini untuk menjadi berkat bagi Anda. Kita mau belajar firman Tuhan, kita mau bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Di samping itu kami juga mempunyai banyak program, banyak acara di mana kami ingin menjadi berkat, memberkati kepada saudara-saudara di seluruh Indonesia. Untuk itu kami butuh bantuan Anda. Kami mengajak Anda untuk menjadi berkat bersama-sama, memberikan berkat melalui BPN. Nomor sudah ada di sini. Kita sungguh rindu saudara-saudara kita di seluruh Indonesia boleh mengalami kuasa Tuhan, boleh mengalami urapan Tuhan, dan boleh mengalami Tuhan. Tema pada hari ini adalah bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Kita percaya bahwa kita punya Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang sungguh menepati janjinya, Allah yang menepati firman-Nya. Kita percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mari saat ini kita menyiapkan hati kita untuk memuji Tuhan kita. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Kami percaya Tuhan, kami akan merasa aman karena Kau menjaga. Kami akan kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Benar Tuhan, kami sungguh percaya bagi Engkau tak ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Benar bagi Engkau Tuhan, tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau kami punya Tuhan seperti Engkau. Tuhan yang sungguh luar biasa, Tuhan yang sungguh ajaib, Tuhan yang begitu dahsyat. Kami percaya akan setiap janji-janji-Mu Tuhan. Seringkali kami berkata, atau apakah mungkin, apakah bisa? Tuhan, kami sering kali kurang percaya. Pada malam hari ini kami mau belajar agar kami lebih lagi percaya bahwa bagi Engkau tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Engkau tidak ada yang mustahil Tuhan. Apapun keadaan kami, apapun kondisi kami mau percaya Tuhan hanya pada-Mu saja. Kami mau percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang begitu luar biasa. Kami gak mau ragu lagi. Kami mau percaya, kami mau sungguh percaya. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya pada-Mu Tuhan ku
selalu punya cara untuk menolong, punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Benar Tuhan, kami sungguh ingin percaya terus kepada Engkau. Buat kami percaya. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan berseru, dan mataku tertuju padamu. Engkau selalu punya cara untuk menolong. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam cara. Ini kami mau percaya Tuhan untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Dan kami akan tenang, dan ku tenang di dalam caramu. Kami mau tenang di dalam Engkau Tuhan, tenang di dalam caramu. Engkau melihat setiap hati kami Tuhan. Engkau melihat setiap pergumulan kami. Engkau tahu setiap jeritan kami. Engkau tahu setiap kebingungan kami. Saat ini kami mohon Tuhan, biarlah Engkau curahkan iman kepada setiap kami, supaya kami anak-anak-Mu terus percaya bahwa Engkau Allah yang sungguh luar biasa, bahwa Engkau Allah yang sungguh dahsyat. Engkau Allah yang akan selalu menepati janji-janji-Mu. Engkau Allah yang punya cara untuk menolong kami. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Engkau. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Saat ini kami mau belajar firman-Mu lebih lagi. Kami persembahkan pembicara kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sudah mengurapi dia. Engkau sudah
nolong dia, supaya dia boleh menjadi berkat bagimu, supaya menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Ini setiap kami Tuhan, beracaralah, ini waktumu, kami persembahkan waktu kami persembahkan pembicara kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom, apa kabar Bapak Ibu yang terkasih? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya adalah Yoakim Maria Heru Hendra Dinata. Saya adalah seorang pewarta firman dari BPKP KKAJ. Dan hari ini saya akan mulai mewartakan sebuah renungan, memulai dari rangkaian renungan Injil mengenai Bunda Maria yang diselenggarakan oleh Badan Pelayanan Nasional Pembaruan Karismatik Katolik Indonesia. Dan tema malam ini adalah bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya akan mulai dengan mengajak Anda berdoa terlebih dahulu, karena kalau kita membaca kitab suci, ini berarti surat cinta Allah kepada kita. Kita harus tanggapi dengan apa? Dengan batin, dengan hati kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk membaca dan menikmati indahnya firman-Mu. Bukalah mata hati kami agar kami bisa menemukan kebenaran yang sejati di dalam firman yang akan kami baca. Bersabdalah saja Tuhan, kami mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan perikopnya dari Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Sebab aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Tuhan akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata-kata ini sudah pernah diungkapkan ya, antara lain dalam Perjanjian Lama, dalam Kejadian 18 ayat 14. Berbunyi begini, "Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau, dan pada waktu itu, Sarah mempunyai seorang anak laki-laki." Kita tahu ya, ini kisah Abraham waktu menerima 3 tamu yang sebenarnya adalah utusan Allah dan bernubuat bahwa Sarah akan melahirkan, tapi Sarah tertawa dan kurang percaya akan nubuat itu. Ya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalimat ini merupakan satu pertentangan ya antara kemahakuasaan Allah dan ketidakmampuan manusia untuk mempercayai dan memahaminya, ataupun juga
kemampuan manusia untuk memahaminya seperti yang diperlihatkan oleh apa? Oleh Bunda Maria dalam bacaan tadi. Ya. Maka Maria terkejut mendengar salam itu. Apa maksudnya aku dikaruniai oleh Tuhan ya? Aku manusia sederhana ini. Maria gadis sederhana, gadis polos ya. Dibesarkan oleh Yoakim dan Ana. Keluarga yang sederhana tapi taat kepada Tuhan, dan iman dari orang tuanya diturunkan kepada Maria ya. Maka malaikat Gabriel memberitakan kabar tentang kedatangan Mesias, itu kan, Raja Israel, ya, yang baru, yang akan dilahirkan oleh Maria sendiri dan dinamai dengan nama Yesus, ya. Itu kabar tentang Mesias. Pertanyaannya, apakah Maria percaya? Ya, Maria percaya. Kenapa? Karena sebenarnya saat itu banyak orang Yahudi yang tengah merindukan kedatangan Mesias. Mesias itu telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Ya. Dalam Yesaya 11 ayat 1 dikatakan begini. Suatu tunas akan keluar dari tanggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Nabi Yesaya itu meramalkan akan adanya Mesias menjadi raja bagi bangsa Israel di masa mendatang. Dan ini dirindukan oleh semua orang Yahudi pada saat itu. Ya. Maka ya Maria sebenarnya tidak asing dengan nubuat akan kedatangan Mesias ini. Tapi apa maksudnya dia menyatakan bagaimana hal itu mungkin terjadi bila aku belum bersuami? Itu adalah pernyataan yang sangat wajar sebetulnya. Anda bayangkan menjadi Maria ya. Dia hanya ingin menanyakan bagaimana caranya gitu, karena dia belum bersuami gitu kan. Bagaimana aku bisa mengandung? Pertanyaan yang sangat wajar bagi seorang gadis muda seperti dia. Maka apa jawab dari malaikat Gabriel kepada Maria? Gabriel menegaskan bahwa Roh Kudus akan datang atas diri Maria, dan terkandungnya Yesus dalam rahim Maria itu adalah peristiwa yang tidak ada duanya dalam sejarah manusia. Katekismus Gereja Katolik 497 menyatakan bahwa perkandungan dari Maria yang perawan ini, ya, rahimnya yang dibuahi oleh Roh Kudus adalah suatu karya Allah yang melampaui segala pengertian dan kemampuan manusiawi untuk memahaminya. Nah, dalam Injil Lukas sebetulnya dibandingkan antara dua kejadian yang mirip ya, mengenai suatu karya Allah yang luar biasa ini. Pertama adalah kabar baik yang diberikan oleh malaikat kepada Zakaria. Anda tahu Zakaria adalah ayah dari Yohanes Pembaptis. Istrinya Elizabeth sudah mandul, sudah tua. Saat dia mendengar bahwa istrinya akan mengandung dan melahirkan seorang anak, apa yang dilontarkan oleh Zakaria kepada Tuhan? Dia katakan begini, bagaimana aku akan tahu bahwa hal itu akan terjadi? Bayangkan, Zakaria meminta tanda. Bagaimana aku tahu bahwa hal itu akan terjadi gitu ya? Aku sudah tua, istriku pun sudah tua. Imannya kurang percaya. Lain dengan Maria. Ya. Apa buktinya bahwa Maria percaya? Perkataannya yang luar biasa itu ya. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Ya. Katekismus Gereja Katolik 148 menyatakan bahwa perawan Maria menghayati ketaatan iman yang paling sempurna. Oleh karena itu, ia percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil, maka ia menerima pemberitahuan dari janji yang diberitakan oleh malaikat Gabriel dengan penuh iman dan memberikan persetujuannya. Bahkan Maria bisa melantunkan pujian bagi Tuhan saat dia bertemu dengan Elizabeth, yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus dalam Lukas 1 ayat 49 ya. KGK 149 menyatakan juga bahwa seumur hidupnya juga dalam pencobaannya yang paling berat dan terakhir, yaitu di mana saat Maria berada di samping Yesus yang tersalib, itu pencobaan paling berat yang dialaminya. Iman Maria tidak pernah goyah. Maria tidak pernah melepaskan imannya bahwa sabda Allah akan terpenuhi. Oleh karena itu, gereja menghargai Maria sebagai tokoh yang paling murni. Maka pertanyaan saya, bagaimana kita menghayati kebenaran ini? Bagaimana kita bisa meneladani iman Maria
dalam kondisi masa pandemi yang penuh dengan kekhawatiran ini. Teman saya di kantor mengatakan, saya takut COVID. Anak saya masih kecil. Teman yang saya yang lain dirumahkan. Ada yang di PHK. Itu kan. Ada yang kena COVID. Itu kan. Meluangkan waktu berbulan-bulan berusaha untuk sembuh. Kita semua bertanya-tanya, kapan COVID ini akan selesai? Penuh ketidakpastian. Banyak orang kehilangan pengharapan. Inilah ujian bagi iman kita. Apa kita percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil? Tentu, kita percaya bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allah berkuasa atas segala sesuatu termasuk hidup kita. Dan dasar dari kuasa Allah itulah kasih kepada kita. Tapi kasih Allah itu adalah satu misteri. Betul kan? Karena kita tidak memahami kasih itu. Kita kadang memandang Allah itu, kekuasaan Allah itu, yang maha kuasa itu, tapi dengan gambaran yang ada dalam pikiran kita. Kita mengharapkan sesuatu terjadi dengan instan. COVID bisa hilang secara langsung, betul? Pertolongan terjadi secepatnya. Kita tidak sabar menunggu itu. Kita ingin segera terjadi segala sesuatu dan baik adanya. Tapi kadang kita membutuhkan proses yang lama. Dan ini tantangannya. Iman akan Bapa yang Maha Kuasa itu diuji secara serius ketika kita mengalami kejahatan dan penderitaan. Sewaktu-waktu Allah tampak tidak hadir dan tidak mampu mencegah kemalangan. Namun Allah Bapa menyatakan kuasanya dengan cara yang paling misteri dan rahasia dalam penghinaan dan kebangkitan putranya yang mengalahkan kejahatan. Di kayu salib, seakan ada penderitaan yang luar biasa, tapi kuasanya menjadi sempurna. Itu dijelaskan dalam KGK 272 ya. Maka ini tantangan dalam hidup kita. Bagaimana di masa pandemi ini kita bisa meneladani iman Maria. Berserah, beriman pengharapan pada kuasa Allah yang melampaui segala akal. Melampaui pikiran kita. Ya. Saya pernah mengalami masa muda saya, masa-masa di mana saya mengandalkan diri saya sendiri. Saya skeptik ya, saya pesimis terhadap kuasa Tuhan. Saya merasa Tuhan tidak bekerja dalam kehidupan kami. Ya. Karena ayah saya, waktu saya lahir, ayah saya bangkrut. Dia harus mencicil utang bertahun-tahun, berpuluh tahun. Ya. Dijalankan dengan nyicil utang. Ya. Maka dia jalani dengan iman, dia tiap pagi misa. Dia kalau malam doa kepada Maria pada salib Yesus dan pasang lilin, doa setengah jam, 1 jam. Ya. Tapi saya anaknya paling kecil dari 7 saudara. Saya kadang-kadang, saya justru kebalikan. Dan saya merasa, di mana Tuhan? Saya dulu mengharapkan satu keajaiban terjadi. Hutang dilunaskan. Saya bisa seperti anak-anak lain, bisa menikmati hidup berkecukupan. Itu tidak pernah terjadi. Maka saya menjadi skeptis akan kuasa Tuhan. Tapi saya bersyukur bahwa saya dijamah oleh pembaruan karismatik Katolik. Saya dijamah oleh sekolah evangelisasi pribadi. Sehingga sekarang saya bisa memandang masa lalu itu dengan kacamata iman. Saya justru melihat bagaimana kuasa Tuhan yang luar biasa itu. Dia bisa hadir dalam setiap hari dalam hidup kami yang betul-betul mengalami cobaan itu. Saya bisa melihat bagaimana perjuangan orang tua saya mempertahankan iman. Perjuangan mama saya yang seringkali puasa, mengurangi makan, supaya kami semua 7 anak bisa makan 3 kali sehari. Ya. Maka marilah kita membuka hati akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Mari kita meneladani iman Maria. Semoga tiap pagi saat kita bangun pagi kita bisa mendaraskan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan biarlah Tuhan membentuk kita, menumbuhkan iman kita melalui iman yang berserah tadi, agar kita juga bisa mampu menjadi pembawa kabar baik, meneguhkan banyak orang yang kehilangan pengharapan saat ini. Karena kita adalah pembawa kabar baik. Itu panggilan perutusan kita sebagai umat Katolik. Mari kita tutup renungan ini dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, kami bersyukur untuk kebenaran-Mu yang luar biasa dalam firman yang kami terima malam ini. Maafkan kami kalau selama ini kami kurang percaya akan kemahakuasaan-Mu. Bagi Engkau tidak ada yang mustahil, Tuhan.
Allah Roh Kudus tercurahlah dalam hati kami agar kami bisa kembali mengalami iman yang berpengharapan. Kami bisa mendaraskan ucapan Maria yang sungguh luar biasa itu. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan mampukan kami juga untuk bisa menjadi tiang iman, tiang kasih, tiang doa, dan tiang pengharapan bagi banyak orang yang sedang kecewa dan kehilangan pengharapan dan mengalami kekhawatiran yang luar biasa dalam masa-masa yang tersulit sekarang ini. Terima kasih Tuhan dan terima kasih Bunda Maria untuk doa-doamu yang selalu kau panjatkan kepada Yesus Kristus Putramu. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Kami percaya Engkau lebih mengerti Tuhan. Lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Terima kasih sudah ada bersama kami. Saksikan terus Sapaan Rohani BPN setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai ketemu lagi, Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah